25 Nabi dan Rasul pembawa ajaran Islam. Perlu penulis sampaikan bahwa buku ini tidak bermaksud untuk memberikan pengertian bahwa agama Islam hanya diajarkan oleh Rasulullah SAW semata. Sama sekali tidak demikian, melainkan bertujuan tetap mendakwahkan ajaran Islam sebagaimana yang diwahyukan dalam Al-Quran, bahwa 25 Nabi dan Rasul tidaklah berbeda agamanya. La nufarriqu baina ahadim minhum. 25 Nabi dan Rasul dalam ajaran Islam adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Soleh, Nabi Yusuf, Nabi Ilyasa, Nabi Ayub, Nabi Dzulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Suaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Isa alaihimussalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi pertama, yakni Nabi Adam, hingga Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya menyatakan dirinya sebagai Muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Berarti seluruh Nabi dan Rasul hanya membawa satu ajaran Allah, yakni agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Guna memahamkan pengertian Islam seperti di atas, Al-Quran menyejarahkan kembali sejarah kerasulan. Dalam buku ini tidaklah mungkin untuk mengangkat kembali seluruh sejarah 25 kerasulan tersebut. Bagi umat Islam yang benar-benar Islam dan bukan pengikut Ahmadiyah, tentu dapat memahami mengapa Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir. Istilah terakhir ini selain mengimani tidak ada lagi Nabi sesudah Muhammad SAW, juga mengandung pengertian adanya kesinambungan sejarah antara keseluruhan Nabi dan Rasul alaihimussalam, dari awal Nabi Adam alaihissalam hingga terakhir Nabi Muhammad SAW adalah pembawa satu-satunya agama, yaitu agama Islam. Umumnya, umat Islam Indonesia tidak membenarkan ajaran yang menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam sebagai pembawa agama Yahudi atau Nasrani, dan juga tidak membenarkan Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran Kristen. Diyakininya Rasulullah SAW sebagai penyambung sejarah kerasulan dan sebagai penyempurna ajaran Islam. Guna menyederhanakan dan mempermudah pemahaman terhadap sejarah 25 kerasulan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kembali sejarah 5 Nabi dan Rasul yang disebut Ulul Azmi. Makna Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang berhasil memperoleh kemenangan dalam menghadapi serangan lawan karena memiliki mukjizat. Adapun Nabi dan Rasul Ulul Azmi tersebut adalah: pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, kelima Nabi Muhammad alaihimussalam. Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran dituliskan namanya hingga 43 kali. Pengulangan ini guna meyakinkan kalangan non-Islam bahwa Nabi Nuh alaihissalam diutus sebagai Nabi orang Muslim yang menyerahkan kehendak dirinya kepada kehendak Allah. Berarti Nabi Nuh alaihissalam adalah pembawa ajaran Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam dituliskan kembali hingga 67 kali. Ditolaknya oleh Allah terhadap ajaran yang menyatakan Nabi Ibrahim sebagai pembawa ajaran Yahudi, Nasrani, ataupun musyrik. Ketiga ajaran ini tidak bersumber dari wahyu Allah. Dikuatkan kembali dengan wahyu bahwa Nabi Ibrahim seorang nabi pembawa ajaran Islam dan Muslim yang hanif.
Nabi Musa alaihissalam diulang-ulang namanya hingga 136 kali dalam Al-Quran, guna mengingatkan kembali kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu ajaran Islam. Dan Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya tawakal kepada Allah dan Muslim. Kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam diakui oleh Fir'aun menjelang ajal di dasar Laut Merah dan menyatakan sebagai Muslim. Seterusnya Nabi Isa alaihissalam, namanya diabadikan dalam Al-Quran hingga 25 kali. Untuk mengingatkan kembali kepada Nabi Isa tidak mengajarkan Trinitas dan tidak mengajarkan dirinya sebagai Kristus anak Allah, melainkan sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Mengajarkan sholat dan membayar zakat. Juga Nabi Isa tidak pernah dibunuh dan disalib, kecuali ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam sendiri menyatakan, Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kami semuanya penolong-penolong agama Allah. Selain itu, Al-Quran juga menolak kisah yang menjelaskan para sahabat atau murid-murid Nabi Isa sebagai Nasrani, melainkan di hadapan Nabi Isa alaihissalam menyatakan, Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah ya Nabi Isa, kami semuanya adalah Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran hanya disebut 5 kali namanya, 4 kali dengan nama Muhammad pada Quran Surah Al-Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, Surat Muhammad ayat 21, Surat Al-Fat ayat 29, dan sekali dengan nama Ahmad pada Quran Surah As-Saff ayat 6. Koreksi Al-Quran terhadap Taurat, Zabur, dan Injil. Banyaknya penyebutan atau pengulangan nama-nama Nabi dalam Al-Quran seperti Nabi Nuh alaihissalam 43 kali, Nabi Ibrahim alaihissalam 67 kali, Nabi Musa alaihissalam 136 kali, Nabi Isa alaihissalam 25 kali, karena terjadi pendistorsian atau penyelewengan kisah sejarah para nabi-nabi tersebut dalam kitab suci agama non-Islam. Adapun pendistorsian atau penyelewengan yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani menuliskan sejarah para nabi tersebut sebagai pembawa agama non-Islam, yaitu Yahudi atau Nasrani. Al-Quran menegaskan kedua agama ini bukan ciptaan Allah, artinya bukan agama yang diridhoi oleh Allah. Penolakan ini dipertegas oleh Allah dengan wahyunya, La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak ada seorang nabi atau rasul pun yang berbeda ajarannya. Keseluruhannya adalah muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Karena adanya pendistorsian dan penyelewengan penulisan sejarah kerasulan, diulangkan kembali kisah sejarah kerasulan yang keliru. Kemudian hasil koreksinya dituliskan kembali atau terpelihara muhaiminan dalam Al-Quran. Dengan demikian, jika terdapat kitab suci dengan nama Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tetapi isinya bertentangan dengan Al-Quran, kitab suci tersebut pastilah palsu, karena keempat kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang musaddiqon artinya yang benar, dan muhaiman maksudnya yang terpelihara terdapat dalam Al-Quran. Inilah sebabnya sebagai umat Islam wajib mengimani keempat kitab suci tersebut. Bukanlah kitab suci yang benar, walaupun namanya Taurat, Zabur, Injil, bila terlepas pengertiannya dan tidak berdasar Al-Quran.
Walaupun penulis tidak membahas masalah macam-macam mukjizat, tetapi masalah utamanya telah tergambarkan bahwa Islam sebagai agama yang benar-benar diajarkan para nabi dan rasul. Penulis tidak mengikuti pandangan sejarawan lainnya yang menganggap bahwa Islam hanya ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Ajaran agama Islam seperti di atas yang masuk ke Nusantara Indonesia sejak abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi dibawa oleh para wirausahawan Arab yang mengadakan kunjungan in transit visit, singgah sejenak, temporary halts di kota pelabuhan, port towns, dan daerah-daerah sepanjang pantai coastal belt. Periode ini merupakan awal pengenalan ajaran Islam dan penerimaan ajaran Islam, acceptance of Islam. Hal ini terjadi pada abad 1 Hijriah sampai 5 Hijriah atau abad ke-7 Masehi hingga abad ke-20 Masehi, abad ke-12 Masehi. Selanjutnya, para wirausahawan pribumi mengadakan dakwah yang lebih intensif, tidak hanya di daerah pantai, melainkan juga masuk ke daerah pedalaman. Periode ini disebut sebagai masa pengembangan agama Islam di Nusantara Indonesia. Hal ini terjadi pada abad 6 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Demikian pendapat N.A. Balagh dalam The Advent of Islam in Indonesia. Adapun buku ini, yaitu Api Sejarah, mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan lingkar waktunya dari masuknya agama Islam ke Nusantara Indonesia hingga masa negara kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 atau 2 Dzulhijjah 1369. Tidaklah berarti penulis membenarkan bahwa Islam sebagai ajaran yang hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan seperti yang penulis tadi pada bab selanjutnya, Islam sebagai agama yang dibawa oleh 25 nabi dan rasul.